Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, Dialah kiranya yang menyertai hati dan pikiran saudara-saudara di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini sebagaimana tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 63 yang dimulai dengan ayat 11 hingga pada ayat 14. Demikianlah bunyinya. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya, yang menuntun mereka melintasi samudera raya seperti kuda melintasi padang gurun. Mereka tidak pernah tersandung seperti ternak yang turun ke dalam lembah. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian. Demikianlah engkau memimpin umat-Mu untuk membuat nama yang agung bagimu. Begitu firman Tuhan. Saudara-saudara jemaat HKBP Muria Resort Medan Baru yang saya kasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada minggu hari ini kita memperingati hari turunnya Roh Kudus yang menurut kalender gerejawi 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Hari turunnya Roh Kudus merupakan hari perayaan besar bagi umat Kristen di seluruh dunia ini. Itulah sebabnya kita memperingati dan merayakannya selama 2 hari berturut-turut sampai besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020. Ada 3 alasan mengapa kita memperingati dan merayakannya besar hari turunnya Roh Kudus ini. Pertama, pada saat turunnya Roh Kudus, saat itulah lahirnya orang percaya. Lahirnya persekutuan orang-orang percaya. Lahirnya jemaat gereja sebagaimana telah dikisahkan dalam Kisah Para Rasul 2. Yang kedua, hari turunnya Roh Kudus disebut juga hari besar pesta panen umat Israel. Dan pada pesta panen ini, di mana panen buah sulung selalu dipersembahkan kepada Allah di dalam bait suci. Kalau kita baca Kisah Para Rasul 2, ada 3.000 orang yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus yang merupakan buah sulung Roh Kudus. Dan yang ketiga, hari turunnya Roh Kudus disebut juga hari sending atau pekabaran Injil. Karena ketika Roh Kudus turun, ketika itulah para murid Yesus untuk segera pergi dan penuh sukacita serta bertekun untuk memberitakan Injil Kristus ke seluruh penjuru dunia. Saudara-saudara yang saya kasihi, Yesaya 63 ayat 11 hingga ayat 14
Firman Tuhan hari ini adalah masa sesudah kembalinya orang Israel dari pembuangan Babel. Di sini pergumulan yang dihadapi umat adalah kehidupan saat kembali ke Yerusalem dan usaha membangun kembali Bait Allah. Apa yang terjadi saat itu, saat mereka kembali ke Yerusalem? Yerusalem tidak seperti dulu lagi. Ada perasaan asing sekalipun mereka kembali ke Yerusalem, ke tempat kampung halaman sendiri. Identitas sebagai bangsa pilihan Allah sepertinya dipertanyakan kembali. Sebab mereka mengalami krisis iman. Dan perasaan mereka bahkan Tuhan masih jauh dari kehidupan mereka. Dan mereka hampir-hampir putus asa. Saudara-saudaraku, di saat-saat seperti inilah Nabi Yesaya tampil memberikan sebuah pengharapan baru dengan mengingat perbuatan Tuhan di masa lampau. Pada ayat sebelumnya, ayat 10 dikatakan, Tuhan berubah menjadi musuh umatnya, berperang melawan mereka. Sebab apa? Sebab mereka berontak dan mendukakan Roh Kudus. Umat merindukan masa-masa di mana Tuhan berperang bagi mereka, bukan berperang melawan mereka. Saat itulah mereka tersadar betapa mereka memerlukan Tuhan dalam hidupnya. Bahwa mereka mencari Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan yang sejak zaman dahulu kala, zaman Musa, selalu memberi pertolongan bagi umatnya. Mereka mencari Tuhan yang menaruh Roh Kudus dalam hati umatnya, sebagaimana dalam ayat 11. Peristiwa yang tidak pernah terlupakan oleh orang Israel, salah satunya adalah saat Tuhan membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tuhan sendiri yang menyelamatkan mereka menyeberangi Laut Merah dengan membelahnya menjadi dua hingga bisa dilintasi. Mereka melintasi samudra raya seperti kuda melintasi padang gurun, tidak tersandung dalam perjalanan sampai ke tempat perhentian. Roh Tuhan membawa mereka ke tempat perhentian, tempat yang aman dan nyaman setelah perjalanan yang begitu melelahkan. Semua ini hanya bisa terjadi saat Tuhan ada di pihak umatnya. Saat umat bertindak sebagai pemberontak, Allah bertindak sebagai musuh mereka. Ketika umat berseru memohon pengampunan, Allah kembali menunjukkan kasih setianya kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, lalu bagaimana terhadap kehidupan kita sekarang? Kehidupan kita saat ini. Mengingat karya Allah di masa lampau,
menolong kita untuk tetap berpengharapan pada masa kini. Sebab Allah yang kita percayai dan imani adalah Allah yang tidak pernah berubah. Itulah kenapa Alkitab tetap relevan sepanjang masa. Sekalipun konteks pergumulan yang dihadapi oleh bangsa Israel berbeda-beda dengan yang kita hadapi, Tuhan Allah yang dipersaksikan teks Alkitab ini adalah Allah yang sama dengan yang kita sembah. Kita berusaha berefleksi diri jatuh bangunnya iman percaya orang Israel. Kita juga selalu bisa berefleksi diri dari masa lalu kita sendiri. Tentunya kita pun sudah mengalami Tuhan dalam hidup kita. Kadang kita seperti bangsa Yahudi ini. Kadang kita tidak setia menjalankan perintah Tuhan. Lalu saat kesulitan menghempit dan menghadang hidup kita kembali mencari Tuhan. Saat itulah kita harus betul-betul bertobat dan menyerahkan hidup kita dipimpin oleh Tuhan. Menyerahkan hidup kita dituntun oleh Roh Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jikalau hidup kita mau telah benar-benar dituntun oleh Roh Tuhan, jikalau hidup kita mau telah benar-benar dibimbing oleh Tuhan, kita tidak lagi hidup mengikuti keinginan-keinginan daging, mengikuti kemauan pikiran ataupun hati kita sendiri, tetapi sudah hidup dalam Roh. Kalau kita masih hidup dalam Roh, berarti hidup kita telah dipimpin oleh Roh. Jangan mengaku hidup dalam Roh kalau kita masih hidup sebagai pemberontak. Kalau kita masih hidup di dalam daging. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus berarti dari hidup kita tercermin buah dari Roh Kudus itu sendiri. Dalam diri kita pastilah ada kasih. Dalam diri kita pastilah ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, kebaikan, kesetiaan, ada kelemah lembutan dan penguasaan diri, sebagaimana tertulis di dalam Galatia 5 ayat 16 hingga ayat 26. Roh Kudus tidak terbatas hanya hadir di gereja dalam ibadah dan doa, tetapi Ia hadir setiap saat. Saat kita bekerja, saat kita bergaul, saat kita bersama keluarga seperti yang kita lakukan bersabar selama COVID-19 ini. Ketika perjalanan hidup kita menghadapi kesulitan-kesulitan saat ini, tangan Tuhan selalu memegang tangan kita dan menuntunlah langkah kita. Tangan kita memang lemah rasanya, bisa tidak berdaya, dan genggaman kita bisa terlepas. Tetapi saudara-saudaraku, tangan Tuhan kuat dan kokoh. Tangan itulah yang menopang kita agar tidak jatuh ke dalam dosa, agar kita tidak berputus asa dalam kesulitan, tetapi hari-hari hidup kita dapat kita lalui dengan baik dan penuh sukacita oleh kuat kuasa dan pertolongan Tuhan kita yang dahsyat itu. Shalom, sehat-sehat kita selalu, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kehadirat-Mu, karena kami telah selesai mendengarkan firman-Mu pada minggu hari ini, melalui hari Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Engkau telah mempersiapkan jemaat-Mu untuk menerima kehadiran-Mu, menerima kehadiran Roh-Mu, sehingga Engkau sendiri yang bertahta di dalam diri umat-Mu ini. Ajarkan kami semakin terbuka untuk menyambut kehadiran-Mu, dan Engkau memakai kami menjadi tanda kehadiran-Mu di tengah-tengah kehidupan yang saat ini sungguh-sungguh sedang membutuhkan Engkau, Tuhan. Semoga karunia-karunia Roh-Mu semakin berlimpah melalui kami jemaat-Mu, untuk menghibur yang berduka, kesembuhan bagi yang sakit, membebaskan yang tertekan dan tertindas. Dan jadikanlah kami ranting-ranting yang berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan pengendalian diri. Sertai umat-Mu dan gembalai hidup umat-Mu, agar dapat sehat-sehat senantiasa, dan kami bertemu kembali dalam acara ibadah kami pada minggu yang akan datang. Doa ini kami panjatkan kepadamu ya Bapa, dengan perantaraan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Asini rohammu puji Allah manusia, dipahia suara aku gawe soranganmu, imananku rohanami tondimi manggohi, pake dohot ngolunami gawe ulang-ulangi. Saira moti marahaku asa boy gohanmu, sai mabur mabasu-basu nang mari tesianang ingananmu lohanami tondimi mangkuhi, pake dohot ngolunani gawe ulang-ulangi. Huriani Tuhata posma roham aito dini Jehovah do manuguhamu tuhasonangan. Alani totong mahamu marpakirimun na mangulu tuibana. Ay saliling di portibion hita, sayrongom do akka parukilon, haporsuhon, dohot sitaonon manosak ngulutta. Molototong hita marpakirimun na mangulu tu debata dohot tu bagabagana. Manahan mahita mamulus sa luhut na masay sahat rodi ujungna. Adido hata ni debatado di Jesaya 27 ayat 14. Songon pinahan na tuat turura ditugi hotod dini Jehovah na sida tuhasonangan.
Songonipe ditugihon hobang som asama baheng guarmu marmulia. Pinujima debata nama nogihon hita Tuhan selamat. Unang matayahi hasangapon na rumar, unang masyasapan, manang masilatean. Alay borhat mahita tu purtibion, maparangehotod dini Tuhani laho marparbuihon. Holong dohok las ni roha, dami dohok lebas ni roha, habasaron, habasaon, haporsyaon, halabohod dohot hatomanon. Ayak kaido di halomohod debata, laho parohon harajaon na di purtibion. Atong tatangyak kun mapili atta. Ali di bata amanami na di badua gijang. Hodo haroroan di saluhu silehon-lehon na dinggat doho nasa ulibasa na mauliutus. Upasahat tami masyan na nilehom mitu hami pilihan nabi tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di julum. Pasupasu may jaramoti asahu parhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaommu. Di tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohanami marhiti-hiti toddim. Asalam hutadahami godang ni sileho-lehom itu hami. Asalam girgir hami madok mauleate tuho. Marhiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami, nasotara samdo godang ni sileho-lehommu di hami. Toddim na bediai di lehoko tu hami jolma, sumonggo pi hami na leaon. Naumargaido di lehoko tu hami, jala gumodang doi siap portibiod doho sian pangisina sudi. Oppe mauliate marohanami, jala pujion nami maho, alani sudi habelgao dohot hamuliomu, naok pinapatarmu tuhami. Salehom matod di perbediai tuhuriam, akana olo mangihuton Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Asa diajari, dirajai, dipatiur, diperbediai jala dipatong hami mian di berita naulii. Alitod di perbedia, say pasada mahuriam na pinapungu-pungumi, asa masih jaloat jala masih haholongan, songon akaruas ni daging ni Tuhan Yesus Kristus na bediai. Sodangi jala patiur mahami,
asa hutadahami akadusa na belga doho na mekmet sipa sidingon nami. Say buas maho manesa dusa nami, asa labbadia jala ibaru hami ganupari, asa terbahek kami saur di bagasan huria na badia, nasa sadai. Sayoddi hojjala padu muhami tuamai, asa posro hanami maddo, amanami di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Say tabay silehol-lehot tuhuria, asalam gadda torot niaka perberita nauli, dohot pangajari dohot para siroha, na memeritahon habel gaummu di portibion. Sa sodangi jala pasu-pasu sudi, perpunguan ni halak Kristen di gereja, di persikolan, nang di bagas nabi, asa tau na sida saur tu perpunguas sugut. Say sungguli akan na terpudum, jala pergugoy akan na gali. Say songgoti ma akan na neyang dohok na takang marroha, asa ditinggal hun na sida hajahaton nabi. Say parrohay akan na bujuk roha, jala apuli akan na marsak dohok na dangoli, asa unang di rupa-rupa purtibion akka na mangului ho. Say tata mana tergugut, doho na pinaburu-buru ni halak ala ni haporsyaon di Tuhan Yesus. Say ajari na sida maralus, jalamiya maho di bagasan na sida. Say ramoti mapikiran niya ka panggonggomi, doho panguhum, asa tigor uhum na sida, jala asa dihabiari na sida ari paruhuman sugut. Say patugu haporsyaon nami, asa totong hingot tami, naukse sa dusa nami, jalabuanom muhami Tuhan uluas sugut. Say sungguli pakirimon na mangulu di hami, asa posroha nami, nang malakke dagingon, panguluam mudo muse, asa masuk hami marnida debata ama, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama nami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say roma harajawmu, say sauk malomo ni roham di banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sadarion hanguluas siapari, say samadusa nami songopanisa nami, di dusa ni dongan na merdusa tuhami, unang hami to gihot tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hai ho dona puna haraja lohot hagagom rodi hasangapon saliling nileleng na Jalohamu mapasu-pasu sian tuhatta, di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho, di sodako Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho, di dopako Tuhan debata mabuhina tuho, jala di pasorhon madamena tutodim. Amin. Amin.